Kita dengar Kementerian Komunikasi dan Informatika teriak-teriak sibuk soal judi online. Mau tutup lah, inilah, itulah. Atau Kementerian Koperasi dan UKM yang sibuk urus TikTok, ditutup, kemudian mau hidup lagi. Malah pemerintah yang sibuk, jadi kayak jubir TikTok. Biarin aja dua orang itu sibuk. Tapi ini adalah kita berbicara tentang peta menarik soal kegiatan e-commerce. Jual beli yang menggunakan sistem internet atau sistem digital. Kalau kita telisik ya, saya pernah lihat datanya itu dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Ternyata yang paling bergairah transaksi e-commerce maksudnya, kebanyakan bukan di ibu kota provinsi loh. Dari 10 wilayah yang warganya paling banyak bertransaksi e-commerce, ternyata diantaranya nih, ada Depok, Salatiga, dan Cimahi. Biar perhitungannya fair, data jumlah penduduk yang jadi pengguna atau yang menggunakan e-commerce adalah persentase dari total penduduk. Karena kalau kita hitung nominal jumlah penduduk, tentu isinya adalah ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, yang disebut dengan penyantap e-commerce adalah penggabungan penjual dan pembeli yang menggunakan sistem internet dalam transaksi. Jadi bisa aja dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Nah, itu kita gabung. Data yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dikeluarkan oleh BPS Maret tahun 2022. Nah, dari urutan data yang ada, ketemu 10 wilayah, yaitu 9 kota dan 1 kabupaten dengan penduduk terbanyak yang melakukan transaksi e-commerce. Mereka menjadi bagian penting dari transaksi senilai 476 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Mari kita mulai dari urutan pertama. Di nomor wahid ada Kota Yogyakarta. Bukan daerah istimewa Yogyakarta atau provinsi ya. Tercatat kota ini tercatat sebagai wilayah dengan penduduk bertransaksi e-commerce atau perdagangan online terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2022, rata-rata sekitar 36,9% penduduknya, katakanlah 37% dari seluruh penduduk kota Yogyakarta bertransaksi lewat online atau transaksi e-commerce, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Di urutan kedua dan ketiga, ternyata diisi oleh kota Depok dan Cimahi, dua-duanya dari Jawa Barat. Di dua wilayah ini, masing-masing 35,2% dan 30,1% penduduknya bertransaksi e-commerce. Mari kita lihat kota di urutan keempat dan kelima yang penduduknya terbanyak melakukan transaksi e-commerce. Ternyata ada Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Urutan kelima adalah kota Sukabumi, lagi-lagi Jawa Barat. Data BPS tahun 2022 mengungkap sekitar 29,9% atau 30% penduduk kota Pangkal Pinang bertransaksi e-commerce dan 29,4% penduduk Sukabumi melakukan hal yang serupa. Di urutan ke-6 sampai ke-10 kita sebut saja sekalian secara berurutan. Ada kota Cirebon, Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Salatiga, dan Kota Bekasi. 26,8 hingga 29,3% penduduk di 5 wilayah itu bertransaksi e-commerce. Jadi, 10 wilayah dengan transaksi e-commerce terbesar di Indonesia pada tahun 2022, ada 5 dari Jawa Barat, Depok, Cimahi, Sukabumi, Cirebon, Bekasi. 1 dari Jawa Tengah yaitu Salatiga, bukan Solo, bukan pula Semarang. 2 dari DKI Jakarta yaitu Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 1 dari Sumatera, Kota Pangkal Pinang, bukan Medan, bukan pula Padang. Pada umumnya, sebagian besar adalah transaksi pembelian, artinya mereka sebagai konsumen yang membeli barang melalui e-commerce. Untuk yang melakukan penjualan melalui sistem online, hanya 1 kota yang belasan persen warganya melakukan penjualan melalui e-commerce. Lagi-lagi, Yogyakarta. Lainnya rata-rata di bawah 10% warganya yang berdagang online. Hanya Yogyakarta yang di atas 10% warganya berdagang lewat sistem online.
Data-data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki wilayah-wilayah Indonesia. Kota-kota itu berdenyut. Pada umumnya, bukan terjadi di kota-kota besar atau ibu kota provinsi. Sementara di Jakarta, pusat pemerintahan sibuk dengan urusan yang lebih eksotis. Dari platform asing seperti TikTok, sampai heboh judi online yang terus menggurita. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh kantor pusat pemerintahan untuk mendukung daerah-daerah yang mengepung kota-kota melalui perdagangan online ini? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah menggerakkan pembiayaan lembaga keuangan untuk mendukung mereka agar lebih produktif? Belum terdengar. Kementerian Koperasi yang urus usaha kecil atau Kementerian Perindustrian bagian industri kecil sama-sama senyap. Mungkin lebih eksotis mengurus yang besar. Mereka mengabaikan kota-kota yang berdenyut yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia. Gairah masyarakat untuk mandiri yang lahir bukan dari kota-kota utama ini sejatinya mendapatkan respon dari pemerintah. Respon positif, dukungan. Mereka patut didukung, dilindungi, dan dibukakan akses atau peluang seluas-luasnya. Boleh jadi mereka adalah lokal hero di bidang pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang sesungguhnya. Jagalah kewarasan.